يا سيدنا شيخ الحبيب سقاف يا سيدنا شيخ العارف بالله يا سيدنا شيخ الحبيب سقاف يا سيدنا Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah-mudahan dalam rahmat dan rahim Allah kita semua dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada wabah bala, bencana, musibah dan malapetaka. Karena zaman ini adalah zaman di mana kita menjaga iman dan ketakwaan kita, karena sekarang kita hidup di pada zaman yang penuh dengan fitnah dan membingungkan, menghilangkan keyakinan dan ketakwaan. Karena zaman para nabi-nabi kita sudah dilewati semua, para tabi'in wa tabi'in, sahabat-sahabat nabi pun sudah dilewati. Perang zaman kejayaan umat Islam sudah dilewati, karena Islam pernah menguasai dunia, ya, pernah menguasai dunia sudah pernah dilewati. Sekarang sudah zaman munculnya fitnah Dajjal dan munculnya Imam Mahdi yang menyelamatkan umat Islam nanti. Masih lama, berarti kita masih di zaman fitnah. Di zaman fitnah ini orang yang jujur tidak dipercaya, orang yang ingkar meninggalkan kejujuran tidak bisa dipercaya, mengkhianati kepercayaan diangkat menjadi pemimpin. Ini zamannya sebenarnya. Orang baik dimusuhi, orang jujur dimusuhi, karena manusia lebih cinta dipuji daripada dinasehati. Sebab itu pentingnya kita selalu berzikir di dalam hati maupun di dalam mulut lidah kita. Karena yang namanya lidah, ketika lidah ini tergelincir, pastilah lidah ini lebih tajam daripada pedang. Dan tergelincirnya lidah membawa kita ke dalam neraka. Tergelincirnya kaki hanya sebatas kaki yang sakit. Tetapi kalau sudah lidah yang keliru di dalam menyampaikan dan memberitakan fitnah, jauh lebih besar dosanya. Jadi harus pandai-pandai menjaga. Sebab itulah ulama yang dimusuhi oleh orang kafir dan dimusuhi oleh orang munafik, itulah yang harus kita dekati. Bukan ulama yang terkenal, dekat dengan pejabat, dengan pemerintah, dengan pemimpin. Sebab itu dalam kitab menyebutkan ketika ulama datang pucuk-pucuk, datang ketok-ketok, datang mendempet-dempet kepada pemimpin, itu sudah menurunkan derajat di sisi Allah, bukan sisi manusia. Di sisi Allah menjadi orang yang paling hina dan terhina. Kenapa sebabnya? Nanti yang diharamkan boleh jadi dihalalkan, yang dihalalkan boleh jadi diharamkan, karena dia sudah ada kesepakatan dan keinginan kepada pemimpin. Sebab itu ulama harus netral. Kalau pemimpin pemerintah yang datang ke tempatnya silakan boleh, tapi jangan ulama yang kucuk-kucuk, menjatuhkan marwah martabat. Karena ulama dan pemimpin itu sangat beda derajatnya di sisi Allah. Maka dari itu sangat sedih zaman ini sangat sedih. Sedih apa?
pajak naik, barang-barang mahal. Kita nggak bisa munafik diam, susah, semua barang benda semua mahal. Wajib untuk menegur, wajib untuk memberitahu. Menteri-menterinya bagaimana, presidennya bagaimana, tidak apa-apa. Kritik itu boleh saja. Manusia yang tidak boleh dikritik dan tidak boleh dikritis itu hanya Tuhan Allah. Sesama manusia boleh ketika ada kekurangan dan kesalahan. Karena sesama manusia itu manusia diciptakan berkomunikasi. Kalau salah wajiblah untuk menegur. Kemarin Menteri Agama, siapa namanya? Yakut, Gus Khalil Yakut. Yakut ya, menyamakan suara toa masjid dengan suara gonggongan. Padahal dia adalah menteri, orang nomor 1 di dalam agama yang menjadikan kerukunan, ya kan? Buat apa adanya menteri agama? Supaya adanya kerukunan beragama. Kenapa tidak bisa pakai bahasa yang lain? Kenapa tidak bisa pakai bahasa yang lemah lembut? Ya kan? Kalau orang biasa, ustadz biasa, kiai biasa, ulama biasa, orang biasa ngomong kayak begitu, itu orang biasa. Ini menteri orang nomor 1 masalah agama, tapi kok ngomong anjing, ngomong guguk, ngonggong di dalam menyampaikan di lingka-lingkup agama. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam hadis Allah menyampaikan, Nabi Muhammad menyampaikan, kalau sudah menyampaikan masalah agama itu sangatlah harus berhati-hati. Karena yang dia bicarakan masalah agama, lain kalau dia keluar daripada lingkup masalah agama. Silakan dia mau ngomong masalah guguk, gonggong, genggeng, silakan. Tapi jangan berbicara masalah agama dengan kekerasan, dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa pemaksaan, dalam bahasa yang bisa memicu apa? Permusuhan. Kalau dia berbicara tentang tidak dalam ranah hukum agama, tidak apa-apa, silakan. Tapi dia berbicara masalah agama, itu yang menjadi masalah. Makanya sampaikanlah agama itu dengan lemah lembut. Begitu. Makanya mudah-mudahan Pak Jokowi mesti tindak Pak Menteri seperti itu, gak boleh. Kecuali kalau dia ngomong masalah tentang masalah umum, urusan-urusan pribadi, urusan-urusan umum. Tapi jangan ketika berbicara masalah hukum agama, berbicara tentang di lingka-lingkup masalah agama, itu sangat sensitif. Lain kalau dia berbicara di dalam tidak ranah agama. Kasihan suara toa disama-samakan sama orang mengaji. Orang tua itu buat apa sih? Memanggil orang untuk sholat. Dipanggil saja masih banyak yang nggak sholat, apalagi nggak dipanggil. Kita bangun subuh karena suara azan subuh kan? Coba nggak ada dengar azan subuh. Saya yakin nggak bangun subuh kamu. Sudah ulama, kiai, ustadz nggak digaji, mencari uang ke sana ke sini, mengemis sana mengemis sini, dihina seperti itu. Sebab itu negara kita nggak akan maju, nggak akan maju sampai kiamat. Saya kasih tahu, nggak bakal maju. Kalau kita sendiri sesama agama saja masih rendah-rendahkan, nggak boleh.
Kita lihat negara-negara non-muslim. Kita lihat negara-negara non-muslim, ada nggak agama mereka saling mencemooh, mencaci, atau menghina agamanya? Amerika, coba lihat Amerika. Amerika negara maju tuh. Berani nggak dia menghina agamanya? Sebab itu negara kita nggak maju, sama ulamanya dihina, ulamanya, agamanya sendiri dihina. Nggak maju negeri ini, saya kasih tahu. Negeri-negeri yang maju semua menghargai agamanya. Yang menghargai agamanya itu negeri-negeri maju. Kalau agamanya sudah tidak dihargai, pasti dia menganggap remeh dan menghina ciptaan Tuhan. Iya, nggak bisa diam kalau orang yang hina agama, nggak boleh. Kita diam sama saja membiarkan orang itu berbuat jahat. Kalau dia pribadi silakan pribadi. Ya, jadi jangan menghina agama. Agama apapun itu tidak bolehlah dihina. Itu urusan Allah nanti. Lakum dinukum waliyadin, jalan-jalannya jalan dia sendiri, jalan kamu jalan kamu. Ihdinas siratal mustaqim. Kamu jalannya lurus, ada yang jalannya bengkok, belok. Itu. Jadi jangan, apalagi kita ini Indonesia ini sudah sesama bangsa juga begitu. Belum lagi yang munafik lagi, bilangnya Islam tapi kerjanya menghina orang Islam. Jadi jangan ya. Bicara yang lain kan masih banyak. Makanya Pak Menteri ini nggak tahu apa terlalu banyak makan apa, bingung sih. Kok bisa berpikiran bubuk gitu lah, nggonggong, itu bahasa kasar ya. Jadi jaga iman Islam kita, jangan sampailah menghina agama sendiri, merendah-rendahkan agama sendiri, jangan. Kita lihat negara-negara maju, bukan mereka pintar, semua pintar tuh. Ya kan? Kita punya Tuhan Allah, nggak takut sama Allah. Ya, lihat takut sama Allah. Jangan takut sama manusia. Jangan takut sama apapun itu. Takut sama Allah, pasti semuanya akan mengerti kita dan tidak akan ada yang berani macam-macam kalau kita takut sama Allah. Ya, jadi jangan nanti saya mohon kita semua, salah apa sih Tuhan sama kita? Kita nggak bisa bangkit dan bantu apa-apa. Selalu kita diberi sama Allah. Kita nggak pernah memberi kepada Allah. Ini hargai, cintailah, sayangilah Allah Tuhan kita itu. Allah sayang kita lebih sayang daripada ibu dan bapak kita, bayangin.